Pernah nggak kamu bertanya, kenapa umat Katolik berdoa rosario dengan mengulang-ulang Salam Maria? Ini pertanyaan yang super wajar, apalagi di zaman modern yang serba instan ini, pengulangan itu kadang terkesan ya agak monoton kan? Kayak, kenapa sih harus diulang-ulang terus? Tapi tahan dulu pikiran itu. Coba pikirkan, apakah ini hanya tradisi manusia atau justru punya akar yang dalam iman dan sejarah gereja? Di pembahasan kita kali ini, kita akan bongkar dari mana sebenarnya doa rosario berasal dan kenapa sampai hari ini masih didoakan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Yuk kita mulai perjalanan lintas abad ini. Bagian 1. Akar sejarah doa pengganti. Mari kita putar waktu jauh ke belakang, ke awal-awal kekristenan, kira-kira antara abad ke-3 sampai abad ke-8. Di masa inilah benih-benih praktek doa ini mulai muncul. Dan uniknya, ini lahir murni dari sebuah kebutuhan praktis loh. Coba bayangin, pada masa itu para rahib punya kebiasaan luar biasa mendoakan 150 mazmur dari kitab suci setiap hari. Tapi masalahnya, umat awam pada umumnya kan nggak bisa membaca atau ya nggak hafal teks mazmur yang sebanyak itu. Terus apa solusinya dong? Nah, mereka mulai menggantinya dengan doa-doa yang jauh lebih sederhana, seperti doa Bapa Kami yang diulang sebanyak 150 kali. Supaya nggak lupa hitungan dan tetap fokus, mereka pakai alat bantu simpel, yaitu seutas tali yang diberi simpul atau butiran-butiran kecil. Dan voila! Inilah cikal bakal dari manik-manik yang kita pegang sekarang. Praktis banget kan? Tapi maknanya sungguh mendalam. Bagian 2. Lahirnya doa Salam Maria. Oke, kita udah tahu dari mana ide manik-manik itu berasal. Tapi doa Salam Maria sendiri ternyata nggak diciptakan cuma dalam semalam loh. Ini prosesnya bertahap banget, selangkah demi selangkah dan dirangkai langsung dari kitab suci. Pertama, diambil dari sapaan malaikat Gabriel di Injil Lukas pasal 1. Terus digabung dengan sapaan Elizabeth yang juga ada di Injil Lukas. Fakta menariknya nih, selama bertahun-tahun, cuma bagian awal ini aja yang dipakai orang. Bener-bener murni kutipan Alkitab. Barulah di tahap selanjutnya, bagian kedua yang merupakan doa permohonan, yaitu Santa Maria, Bunda Allah, ditambahkan oleh tradisi gereja. Jadi kalau dilihat-lihat, doa ini sebenarnya kayak sebuah karya mosaik yang sangat kaya, gabungan antara ayat Alkitab dan sejarah iman gereja. Keren kan? Bagian 3. Struktur resmi dan peneguhan. Lalu gimana ceritanya komponen-komponen awal tadi bisa jadi struktur devosi yang utuh seperti sekarang? Nah, di abad ke-13, menurut tradisi, Santo Dominikus mendapat semacam inspirasi untuk pakai doa ini sebagai senjata rohani melawan ajaran sesat yang lagi marak saat itu. Ordo Dominikan pun jadi garda terdepan dalam menyebarkan devosi ini. Lanjut ke abad ke-15, ada seorang biarawan Dominikan bernama Alanus de Rupe. Dialah yang merapikan struktur doa ini, membagi 150 doa tadi ke dalam kelompok-kelompok renungan. Dan puncaknya terjadi di abad ke-16. Doa ini akhirnya dapat pengakuan resmi dari Paus Pius V. Momennya juga dramatis banget, yaitu persis setelah kemenangan pasukan Kristen di pertempuran Lepanto. Kemenangan besar ini sangat diyakini terjadi berkat dukungan dan kekuatan doa rosario loh. Bayangin, dari yang awalnya cuma tali buat ngitung doa, berevolusi jadi instrumen resmi dan senjata rohani gereja. Tadi saya sempat sebutkan kalau Alanus de Rupe menambahkan konsep misteri. Maksudnya apa sih? Nah, disinilah letak transformasi yang paling epik. Struktur baru ini mengubah praktek rosario dari yang tadinya cuma pengulangan mekanis berubah jadi meditasi mental yang super dalam. Jadi, saat seseorang mendaraskan doa secara lisan, pikirannya itu diajak buat jalan-jalan merenungkan atau memvisualisasikan momen-momen krusial dalam hidup Yesus Kristus. Ini benar-benar metode yang brilian banget buat menjaga pikiran kita tetap fokus pada Injil, sementara bibir kita terus mendaraskan doa. Bagian 4. Era modern dan maknanya. Dan tahu nggak? Evolusi ini ternyata nggak berhenti gitu aja di abad pertengahan. Praktek kuno ini terus berkembang, bahkan sampai di era modern kita sekarang. Selama berabad-abad, rosario itu cuma punya 3 misteri utama, peristiwa gembira, sedih, dan mulia. Tapi di tahun 2002, Paus Yohanes Paulus II mengambil langkah yang sangat bersejarah. Beliau menambahkan peristiwa terang atau luminus mysteris. Penambahan ini spesial banget karena fokusnya menyoroti masa-masa pelayanan publik Yesus. Jadi siklus meditasi ini sekarang jadi makin lengkap dan utuh dalam menceritakan seluruh perjalanan hidup Kristus. Luar biasa ya. Jadi rosario bukan sekedar doa yang diulang-ulang tanpa makna, tapi sebuah perjalanan iman untuk merenungkan hidup Yesus Kristus bersama perawan Maria. Ia berawal dari doa sederhana umat biasa yang mencari alternatif, perlahan diperkaya oleh ayat-ayat kitab suci yang indah, diatur dengan rapi oleh gereja, dan terus diteguhkan melintasi abad demi abad. Setelah kita membedah bareng-bareng sejarah panjangnya, dari yang cuma seutas tali bersimpul sampai jadi meditasi yang sangat utuh, pasti cara pandang kita berubah kan? Sekarang pertanyaannya, kamu melihat rosario sebagai doa yang membosankan atau justru sebagai kekuatan rohani yang dalam? Tulis pendapatmu di kolom komentar, karena disinilah diskusi iman dimulai.